Tuhan, dia mengatakan pada firman-Nya bahwa jika seorang bapa di bumi yang tahu namanya berbuat dosa, bisa begitu mengasihi anaknya, bisa begitu mau menolong anaknya, bisa mau memberikan yang terbaik untuk anaknya, bukankah lebih lagi seorang bapa di sorga mengasihi anaknya, mau menolong anaknya, mau memberikan yang terbaik untuk anaknya? Saya nggak tahu apa yang Anda hadapi hari ini. Mungkin sebuah penyakit yang kata dokter udah nggak ada obatnya. Mungkin sebuah masalah yang kelihatannya udah nggak ada jalan keluarnya. Mungkin sebuah halangan yang udah nggak ada terobosannya. Tapi hari ini let me tell you that Jesus loves you so much. Tuhan sangat sayang sama kamu. Apapun keadaanmu saat ini, Tuhan mengatakan, I got you, I will help you. Yesaya 41 ayat 13. Tuhan mengatakan bahwa akulah Tuhan Allahmu, akulah yang megang tangan kananmu dan mengatakan padamu, janganlah takut sebab aku yang menolong. 5 ciri-ciri pasangan yang cinta akan Tuhan. Pertama adalah dia suka berdoa dan juga membaca firman Tuhan. Karena kekuatannya dan ketenangannya dalam hidup berasal dari pengenalan dan hubungannya dengan Tuhan. Kedua, dia merupakan orang yang sabar. Dia nggak mudah tersinggung dan nggak cepat marah, melainkan dia mampu mengendalikan emosinya sendiri. Ketiga adalah dia bisa menggunakan perkataannya dengan bijaksana. Dia menggunakan perkataannya bukan untuk menjatuhkan orang lain, bukan mengejek, bukan menghina orang lain, melainkan menggunakan perkataannya untuk jadi berkat buat orang lain. Keempat adalah kehidupannya penuh dengan kemurahan hati. Dia suka melayani, dia suka menolong, dia suka memberikan bantuan dan tidak egois. Dan yang kelima, dia tidak membawa kamu menuju dosa, melainkan dia membangun kehidupan kamu ke arah yang lebih baik. Dia memperkenalkan kamu kepada pribadi Kristus lebih lagi. God bless you and Jesus. Pesan Tuhan untukmu hari ini. Pada Matius 25 ayat 29 dikatakan barang siapa mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tapi barang siapa tidak mempunyai, segala sesuatu yang ada padanya akan diambil darinya. Nah sekarang pertanyaannya adalah apa sih yang dimaksud di sini mempunyai apa? Jawabannya adalah mempunyai pengenalan dan hubungan dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus. Barang siapa memiliki hubungan sama Tuhan Yesus akan diberikan yang namanya ketenangan, pengharapan, kebahagiaan, kekuatan sehingga hidupnya penuh dengan kelimpahan. Tapi barang siapa tidak memiliki hubungan sama Tuhan Yesus, si jahat akan datang dan mengambil segala sesuatu darinya. Yang namanya ketenangan, pengharapan, kebahagiaan akan direngut dari kehidupannya sehingga hidupnya penuh dengan penderitaan. Maka itu teman-teman, mulai hari ini marilah kita memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus. Caranya gimana sih? Melalui doa dan juga membaca firman Tuhan. God bless you and Jesus. Pada Matius 20 diceritakan ada 2 orang buta yang berseru pada Tuhan Yesus, Tuhan, milikilah belas kasihan bagi kami. Dalam kata lain mereka mengatakan, Tuhan tolong sembuhkan kami. Tapi orang-orang di sekitar mereka malah menegur mereka dan mengatakan, udah diam aja sih. Tapi ternyata itu gak membuat mereka menjadi down dan gak membuat mereka menjadi diam, melainkan malah membuat mereka berseru dengan lebih nyaring, Tuhan, milikilah belas kasihan bagi kami. Dan singkat cerita, Tuhan Yesus melakukan mukjizat sehingga kedua orang buta itu menjadi sembuh. Mereka bisa melihat. Nah teman-teman, aku nggak tahu apa yang sedang kamu alami hari ini. Mungkin selama ini kamu sedang memiliki sebuah penyakit yang belum sembuh-sembuh dan orang-orang udah mengatakan bahwa kamu nggak mungkin sembuh. Tapi jangan sampai ini membuat kamu menjadi down dan diam. Tapi biarlah ini menjadi sesuatu yang mendorongmu untuk berseru, untuk berdoa dan lebih bersemangat lagi. Aku percaya Tuhanku mampu menyembuhkan penyakitku, apapun itu. Teman-teman, ketika kita tetap percaya pada Tuhan, meskipun orang-orang menyuruh kita untuk diam, Tuhan Yesus mendengar dan dia akan melakukan mukjizatnya. Percayalah padanya, dia nggak pernah meninggalkanmu ataupun dia. Bahagialah orang yang membawa damai, sebab mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah hari ini aku pengen bertanya pada setiap dari kita, apakah kehidupan kita membawa damai kepada kehidupan orang lain atau malah membawa pertengkaran? Contohnya, di dalam kamu menggunakan sosial media, apakah kamu menggunakan sosial media kamu untuk ngejek orang lain, menghina orang lain, atau menghakimi orang lain? Ataukah kamu menggunakan sosial media kamu untuk menyemangati orang lain, untuk membangkitkan semangat, untuk menguatkan kehidupan orang lain? Teman-teman, marilah kita gunakan hidup kita dengan baik. Melalui perkataan kita, tindakan kita harus jadi damai, harus jadi berkat buat orang lain yang kita temui. Jangan sampai kita malah membawa pertengkaran atau masalah. Tetapi ingat, selalu membawa damai ke dalam kehidupan orang-orang. God bless you and Jesus loves you.